Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perlu lain lagi nggak? Apa lo ya? Oke, hari ini tuh punten ngeganggu waktunya, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas untuk pembuatan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi modul 1.4 ini final dari modul 1.4 finalnya ada di sini nih, dari pelajaran modul 1.1, 2, 3. Ini finalnya. Oke, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas ya, pernah kita pelajari juga waktu zaman GP-nya POER, di mana kita belajar tentang budaya positif. Nah, saya pun sekarang ingin mereview ulang untuk mengingatkan kembali, mungkin kita lupa atau seperti apa, atau saya sendiri pun lupa bagaimana sih menerapkan budaya positif dan bagaimana sih sepenting apa sih budaya positif seperti itu ya. Kita lanjut. Yang pertama, nah ini saya, iya ya. Ini fasilitator saya yaitu Pak Jajang Karya. Ini beliau orang Bandung, dan ini Pak Aman Sukandi yang selalu aman dalam hal apapun. Pasti udah pada kenal ya, kemarin pun udah ketemu begitu. Kita berbicara tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu nih, budaya positif di lingkungan kita itu sudah atau belum sih? Ada yang udah, betul. Ada yang belum, oke. Ya, jadi budaya positif di lingkungan kita itu ada beberapa yang mungkin ada yang bilang udah, ada yang belum. Kita lihat dulu artinya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lalu budaya positif dapat mendorong murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Segitu pentingnya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu amat sangat penting, ya amat sangat penting untuk lingkungan sekolah kita yang ada, karena efeknya itu kalau kita berhasil bisa mendapatkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Susah nggak? Susah ya? Ya, kita harus harus kolaborasi Bapak Ibu. Kalau nggak kolaborasi kita kesulitan. Di budaya positif, kalau misalkan kita bisa, itu bisa mewujudkan dari nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang kita harus tanamkan. Keyakinan universal. Ya, jadi misalkan bikin karakter kayak gitu, anak yang soleh dan soleh itu adalah budaya positif. Oke, kita lanjutkan. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, positif kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Keyakinan kelas, pada setuju kan? Udah pada buat di kelas. Karena sekarang itu sudah tidak ada peraturan kelas ya. Bedanya hafal kan ya? Bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Masih ingat dong ya, kalau peraturan kelas itu diatur yang menggunakan kata kalimat negatif. Biasanya tidak boleh lari-lari, tidak boleh, selalu begitu. Kalau misalkan keyakinan kelas itu sebisa mungkin, saya tanya, keyakinan kelas ini masih dibuat oleh kita atau anak-anak? Ya kan, masih ada kan yang dibuat oleh kita sendiri. Padahal keyakinan kelas itu jangan kita yang membuat, biarkan anak-anak. Kenapa? Biar anak-anak yang membuat, mereka sendiri yang meresapi, dan ketika mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan keyakinan kelas kita. Begitu. Oke. Kita lihat perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma ini pernah sama POER. Kita ingatkan lagi. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu silakan genggamkan tangannya di kepala, genggamkan ya. Kita membuat
yang A dulu, membuat catatan kecil tulisan sesuatu yang berharga. Atau kita menggenggam sesuatu deh, saya megangnya tutup botol. Tulis sesuatu yang berharga, letakkan di tangan dan genggam dengan segala daya upaya buatlah sebuah kepalan. Boleh, silakan Bapak Ibu dibuat kepalan atau memegang sesuatu lalu kepalkan. Begini kepalkan. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Pertama, kita kepalkan sekuat mungkin. Sudah. Lalu kita yang B, mencoba dengan sekuat tenaga agar yang A dapat memberikan kertas berharga atau barang berharga yang tadi ya tersebut dengan cara membujuk. Kita coba membujuk dulu. Boleh saling tukar menukar, saling bujuk. Contoh saya, kamu mau memberikan kertas itu enggak? Aku punya sesuatu loh. Kira-kira akan terbuka nggak dengan seperti itu? Biasanya membujuk itu bisa terbuka juga bisa enggak, tergantung dari membujuknya dengan cara seperti apa. Oke, setuju? Ada yang berhasil, ada yang dapat, ada yang enggak juga. Karena memang mungkin membujuknya kurang ya. Oke, lanjut. Mengancam, mengancam. Biasanya mengancam itu memang efektif. Karena kita itu kadang, saya pribadi waktu belum tahu ya, kayaknya saya itu guru atau tukang ngancem gitu. Tapi memang efektif ngancam itu. Serahin nggak? Kalau nggak serahin begini, kalau nggak serahin begini. Dan orang yang disuruhnya pasti akan, yang diancamnya pasti mau buka, mau nggak mau. Tapi kalau ancamannya kurang tetap tidak akan mau. Ya, jadi mengancam menurut Bapak Ibu efektif nggak nih untuk ngebuka ini nih? Enggak ya. Tapi kalau di kelas kadang kita melototin anak kan, yakin nggak? Awet, sorry itu yang harus hati-hati nih. Menghardik, wah ini nih sampai dibuka-buka, dipaksa dan sebagainya. Dihardik itu bukannya untung. Semakin kita paksakan, yang ada setangan itu malah sakit dan bukannya makin bagus gitu kan ya, tapi malah makin ya tidak akan menerima begitu. Menyuap, menyuap ini ketergantungan juga. Ada yang bisa berhasil, ada juga enggak. Tapi ya menyuap enggak dong ya. Mau nggak nih uang 100.000, sini catatan berharganya. Ya kalau memang orang itu butuh uang mungkin bisa, tapi kalau enggak ya nggak akan bisa. Ini menyuap ini baik nggak sih menurut Bapak Ibu? Enggak dong ya. Kita lanjut. Apa saja agar dapat membuka kepalan tersebut. Jadi sok sekarang sama Bapak Ibu boleh dengan cara apa saja dan apa reaksi yang terjadi dengan orang itu atau anak kita ketika kita melakukan hal ini. Ada yang efektif, ada juga tidak, dan ada juga yang memang bagus dan tidak. Itu kurang ya menurut saya. Jadi paham ya ini dari filosofi menggenggam kepalan tangan. Dan anak-anak kita juga tolong kita harus tahu caranya seperti apa agar mereka mau, tapi yang pasti kalau mengancam, menghardik, menyuap, membujuk juga ini nih cara-cara yang mana yang memang pas. Tapi kalau menghardik, mengancam enggak ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pertama adalah stimulus respon. Kita baca ya. Stimulus respon itu melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung. Jadi kita melihat perilakunya itu reaksi langsung kita nih. Paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupan. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, konsep menang atau kalah. Kadang kita menggiringkan ya supaya anak-anak atau orang lain juga mengikuti apa cara berpikir kita, padahal itu salah. Lalu melihat perilaku seseorang langsung direaksi, itu ya respon manusia ya, cuman kita tidak boleh nih. Tadi dampaknya itu hanya di situ saja, tidak ada efek keberlangsungan untuk berikutnya, seperti itu. Konsep menang dan kalah. Jadi di mana kitanya harus menang dan lo harus nurut, gitu ya bahasanya. Bahasa gaulnya pakai gue lo gitu ya. Jadi kamu tuh harus aku menang dan kamu harus ikutin aku, gitu. Next.
Lalu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Nah ini nih, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, konsep menang dan menang. Jadi pendekatan teori kontrol ini kita tidak merugikan orang lain dan memang kita harus mau menyelami masalah yang mereka hadapi gitu. Teori kontrol itu begitu. Dan memang untuk penerapan positif ini ya tadi continue dan tidak bisa langsung, harus kolaborasi. Jadi tolong guru kelas dan guru makol ini harus collab. Guru sebelumnya dan guru yang akan dilanjutkan itu harus collab. Guru yang akan melanjutkannya, guru sebelumnya harus mau menjelaskan tentang bagaimana sih si anak itu. Kenapa? Ya tadi, karena kita akan menerapkan budaya positif itu harus collab. Hal-hal baik apa yang sering dilakukan dan kita harus melanjutkannya. Ya hal apa yang belum kita lanjutkan ya kita harus menerapkannya. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan kita bisa nerapin nih. Next, disiplin positif. Makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini nih makna disiplin. Lalu disiplin positif, ada pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang harus mau collab, karena yang terlibat di sini itu adalah kita semua, ya kita semua yang harus ada di sini. Karena kalau misalkan hanya beberapa orang itu tidak akan mungkin bisa. Ya tadi warga sekolah itu bukan hanya guru-guru saja, tapi komite sekolah, penjaga sekolah itu harus collab langsung semua. Karena kita ingin mencakup sikap dan perilaku. Nah ini apalagi sikap anak-anak kita yang luar biasa ya, gen alpha, bukan gen Z lagi, gen alpha. Nah gen alpha ini teknologi 4.0 dan mau masuk 5.0 society, pembiasaan baru dengan dunia. Wah itu udah mulai banyak. Dan sikap-sikap otomatis harus kita redam. Adabnya yang harus kita ambil, adabnya kita harus ajarin mereka. Next, tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Sepakat ya dengan visi misi kemarin. Masih ingat visi misi kemarin? Ada di plang. Visi misinya mewujudkan, kita udah ganti ya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak. Nah ini berakhlaknya berkarakter. Berarti berkarakter itu ya tadi kita harus mau kolaborasi, karena menanamkan adab itu tidak bisa sendiri. Disiplin, berdisiplin itu ya harus continue. Contohnya adalah kita gitu, datang tepat waktu saat mengajar. Minimal itu ya, datangnya tepat waktu saat kita mengajar. Memang jam 1 ya jam 1, jam 10 ya jam 10. Santun, jujur, tutur kata santun. Apalagi kita bahasa Sunda ya, kebanyakan kita bahasa Sunda itu luar biasa nih kalau bahasa Sunda. Ya itulah harus mau ngajarin, makanya kita sepakat nih apakah di kelas akan menggunakan bahasa Sunda atau kita sepakat akan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Tolong nih di note nih untuk kita nih. Jujur, kita harus melatih juga kejujuran. Contohnya lah kalau misalkan kita ya sedang ulangan seperti apa. Peduli, lihat lingkungan sekitar. Cara mengeceknya sebenarnya lingkungan sekitar. Kalau sampah masih berserakan berarti sekolah kita belum mengalami peduli. Begitu. Kalau misalkan sekolah kita selalu bersih berarti pedulinya udah bagus ini. Bertanggung jawab sama piket sekolah dan sampah juga sama. Dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi memang tujuan penerapan disiplin positif ini memang kita harus bentuk dan memang harus diprogramkan, dan kitanya harus mau. Dari SKP juga ada ya, SKP ada kan ya tentang budaya positif. Nah ini yang harus kita terus gaungkan, karena tadi masalahnya harus continue kalau disiplin positif. Kalau misalkan enggak, aduh repot gitu. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan secara universal. Kita perhatikan ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setuju ya? Sifat positif manusia yang dicapai oleh individu bersifat universal
dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan, kalau kita udah punya pun ya ini, ya jadi budaya positifnya itu akan dapet nih. Lalu yang keduanya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Sekarang kita kenalnya tentang profil pelajar Pancasila, dikemas dalam situ. Jadi nilai-nilai kebajikannya dikemas. Yang sama pemerintah itu mengharapkan bahwa anak-anak Indonesia untuk menuju generasi emas harus mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dirangkum oleh ini, profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kurikulum Merdeka yang lebih mengutamakan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini dimana setiap individu, anak-anak atau murid ini ya harus memiliki profil Pancasila untuk beriman. Oke. Next, yang kedua adalah mandiri, dimana anak-anak harus mau bisa mengerjakan segala sesuatu dengan mandiri, baris gitu kan, atau apa ya, mengambil buku gitu. Jadi mereka bisa secara mandiri. Bernalar krisis, di mana ini yang agak sedikit susah karena notabene di sekolah kita itu diskotik ya Bapak Ibu ya. Diskotik, ada yang tahu ya diskotik ya? Ya, benar. Di kota di Gigir, kota Saeutik. Jadi memang harus mau literasi. Makanya di kemarin pun kalau nggak salah di rapor pendidikan kita ya, numerasi dan literasi kita memang kurang. Nah ini penerapan budaya positifnya harus kita ambil, yaitu adalah perpustakaan ya. Perpustakaan ya kita tolong gaungkan lagi untuk literasi sendiri. Kebinekaan global. Nah ini kita harus mengenalkan bahwa keberagaman di Indonesia itu banyak ya. Jadi kebinekaan globalnya pun memang harus kita kembangkan. Bergotong royong. Nah ini kerjasama tim, kerjasama dalam membersihkan ruangan, piket kelas, peduli. Nah ini bergotong royong. Kreatif. Nah ini menimbulkan kreatif yang tadi ya. Kreatif itu, untuk menumbuhkan kreatif itu harus berlatih. Budaya positif itulah yang menjadi dasarnya. Ketika budaya positif itu sudah jalan, otomatis kreativitas itu biasanya akan timbul. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nih yang seru nih, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar sendiri dong. Iya, pasti rata-rata memikirnya adalah ya uang, ya bukan. Tapi ini untuk dasar manusia ini kita pembelajaran. Kita lihat, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi uang pun memang kebutuhan dasar, tapi ada yang lain ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Setiap apa yang kita lakukan atau murid-murid kita lakukan sebetulnya ada tujuan tertentu. Cuman kitanya tidak peka apa sih kebutuhan dia dan apa yang belum lengkap di dianya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebabnya dikarenakan kurang terpenuhnya kebutuhan dasar mereka. Nah ini yang tadi, kita sebetulnya pasti setiap orang itu atau anak-anak ketika memang ada hal aneh, kan anak-anak mah polos ya, sebetulnya kita bisa kalau mau harus menanyakan, anak-anak kenapa sih males belajarnya, kenapa sih anak-anak ini kok terlambat terus, kenapa, nah itu harus mau ditanyakan. Dan kita pun harus meneliti dan memang harus mau berkunjung. Makanya yang saya tahu kalau di Jepang itu memang ada waktunya untuk berkunjung ke rumah. Kenapa? Karena memang harus tahu ada hal yang kurang nggak sih, gitu. Kebutuhan dasar apa sih yang harus dipenuhi oleh si siswa kita itu. Tapi kan untuk di Indonesia sendiri yang saya lihat, saya juga belum pernah sih secara langsung ke Jepang gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat sebagai guru Indonesia, administrasi kita luar biasa ya, banyak ya, apalagi dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi kalau untuk berkunjung ya bisa saja berkunjung, cuman akan di sela-sela dan tidak akan konsen. Apalagi murid kita 28 ya, memang murid terkecil ya, agak susah juga ya gitu, membutuhkan waktu gitu. Mungkin kalau di Jepang karena memang kesejahteraan mereka sudah oke dan kita belum. Ya ngomongin kesejahteraan pasti langsung hebat. Wah iya betul. Kita next. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia.
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba dilihat dulu Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, ya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya tadi salah satunya uang juga. Ini bertahan hidup. Kira-kira kalau lagi di kelas ada nggak ya anak-anak yang memang bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup? Mungkin ada ya di beberapa tempat. Kadang ada yang memang makan hanya satu hari itu ya sekali, atau pakaiannya tuh gantian. Kayak saya pernah lihat di YouTube deh kalau nggak salah, ada anak yang sering terlambat gitu ya, ternyata tuker sepatu dulu dengan kakak dan adiknya. Ada juga yang bertukar baju dulu, mereka nungguin dulu satu sama lain. Mereka kenapa bisa terlambat? Ya tadi mungkin terlambat itu karena dia harus menunggu dulu gitu, harus menunggu dulu gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menjudge kenapa sih kamu terlambat terus, nah itu nggak bisa. Tapi kita harus mau masuk ke dalam kehidupan mereka. Tempat tinggal juga kondisinya gitu, keamanannya, kesehatannya harus lihat apakah kesehatan anak-anak kita itu udah oke atau belum. Kita lanjut sekarang penguasaan. Penguasaan ini pengakuan atas kemampuan keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pertanyaannya sekarang, kita itu suka nggak sih menganggap anak-anak kita, atau lagi ngacung nih, pada ngacung. Kadang yang kita pilih cuma 1-2. Padahal ya Bu, yang saya tahu Pak, semua tuh pengen diakui. Kemarin saya sedikit nonton film tentang guru di Spanyol. Itu cara ngajarnya aneh. Tapi di situ ada di balik makna. Jadi pas awal gurunya masuk itu dengan cara ada meja tapi tidak dimanfaatkan, mejanya malah pengen ngampar. Lalu ditanya sama satu-satu sama guru dan tidak ada yang menjawab. Lalu gurunya tuh bertanya lebih dalam, kenapa sih kamu nggak mau menjawab pertanyaan bapak? Kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa? Dan ternyata yang lebih menyenangkan adalah jawaban mereka, karena dulu kelas sebelumnya mereka selalu disalahkan. Yang pertama, ketika menjawab disalahkan. Yang kedua, mereka tidak diberikan kesempatan, padahal mereka sudah ngacung. Tapi ketika mereka ngacung tidak dianggap. Yang tadinya udah semangat, langsung. Begitu. Karena di sini kemampuan, keinginan untuk dianggap. Semua orang itu, semua anak-anak kita pengen dianggap. Walaupun mereka ceplos-ceplos ya. Ya tapi itu udah dasarnya anak. Kitalah yang membimbing mereka untuk memfokuskan lagi ke dalam pembelajaran. Kalau ada yang ceplos-ceplos nggak apa-apa, Bapak Ibu. It's okay. Kenapa? Tapi mereka udah berani. Ya. Jadi target kita penguasaan ini buat memenuhi. Karena ternyata kadang untuk penguasaan ini nggak semua orang dan tidak semua, ya kita tidak bisa melihat lah untuk kebutuhan dasar ini. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kadang ada anak-anak yang suka ngelendot ya. Sebetulnya agak riskan karena saya guru laki-laki. Dan ternyata yang kemarin dipelajari juga di modul-modul sebelumnya, ternyata kita pun sebagai guru itu posisi tidak boleh menjadi teman. Ya tapi mereka, nah ini nih agak berkontradiksi nih ya, agak berkontra nih saya nih. Anak-anak itu ternyata yang saya perhatikan memang orang tuanya sibuk. Jadi kadang mereka ke gurunya mencari sosok supaya bisa disayang. Seperti itu. Nah ini nih yang harus kita lihat. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, mau didengar. Anak-anak tuh pengen didengar yang tadi. Sama penguasaan dan kasih sayang. Mereka itu ketika udah didengar, mereka tuh senang. Gitu. Sebetulnya ya saya agak sedikit kontra dengan teori yang kemarin, guru tidak boleh sebagai teman. Tapi pas saya baca, ya memang nggak bisa juga karena nanti akan melunjak gitu lah. Memang harus ada batasan. Memang goalsnya itu harus sebagai manajer tadi nanti gitu. Nah ini nih kasih sayang dan rasa diterima, ini yang harus kita perhatikan kebutuhannya. Next yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, percobaan dan hal baru. Nah Bapak Ibu, coba deh sekarang libatkan anak-anak kita. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita pun harus mau kadang-kadang kita untuk bertanya, kamu mau A atau mau B? Ya nanti kalau misalkan dipilihin gitu, nanti anak-anak ingin bebas atau enggak, tetap kita dalam aturan. Misalkan belajarnya, kita punya jadwal pelajaran itu ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia misalkan. Kita pilih dulu ke anak-anak, mau apa dulu sih?
yang kalian pelajari yang menyenangkan, silahkan. Dan setiap pilihan kita harus kasih tahu, setiap pilihan yang kalian pilih itu masing-masing punya resiko masing-masing, ada konsekuensinya dan harus terima gitu. Kalau kamu pilih A mendapatkan begini, milih B ya begini. Kayak makan mie, kamu mau pilih mie biasa, mie goreng atau mie kuah. Mie goreng mau pedas, mie kuah mah biasa. Masing-masing punya konsekuensi sendiri. Ternyata milih mie kuah deh, ternyata ada ranjaunya, yaitu ada cabenya, bubuk cabai yang memang tidak terlihat ternyata. Kemakan itu kan konsekuensi, harus dihabiskan dan harus terima. Nanti ya efeknya kan yaitu harus tahu pilihan-pilihan itulah yang mereka harus kita biasakan untuk memilih. Mencoba hal baru, ya jangan monoton lah ya di kelas ya. Coba dengan gaya baru lah, seperti itu. Apakah duduknya nggak usah formal, yang ngampar gitu kan? Atau yang waktu pas itu saya pernah ngintip waktu Pak Hoyer tuh pas pakai quizzes ya, Pak Hoyernya nge-scan satu persatu, itu kan hal menyenangkan ya. Anak-anak mencoba langsung, learning by doing. Ya kan, memang effort kitanya yang harus luar biasa, tapi ketika ngelihat sumringahnya anak itu luar biasa waktu gitu ya. Kesenangan, nah ini bermain, humor, antusias dan ketawa. Jadi Bapak Ibu kan sudah tahu ya, ada anak-anak itu tipenya masing-masing. Ada kinestetik, gitu kan, ada audio visual, ada audio doang, ada visual, itu macam-macam. Nah, yang ini harus kita perhatikan dan itu nyambung kebutuhan dasar manusia. Kalau kinestetik berarti kan memang anak-anak kan bisa diem. Ya jangan dijadikan anak yang diem dong, nggak bisa. Anak-anak gaya belajarnya masing-masing punya beda sendiri. Atau juga tadi kebutuhan dasarnya memang belum terpenuhi. Terpenuhinya di sekolah. Karena di rumah misalkan karena dimarahin terus dan sebagainya, itu ya efeknya gitu. Jadi tolong bisa dilihat untuk kebutuhan dasar manusia. Kita lihat motivasi perilaku manusia. Jadi sekarang udah kebutuhan dasar, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Eksternal itu berarti faktor luar, yang internal itu dari dalam diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, bagusnya motivasi itu dari internal atau eksternal? Pasti jawabannya hampir semua sama ya, internal. Eksternal juga penting, makanya tadi budaya positif itu yang kita ambil. Ketika budaya positif kita bisa menciptakan, faktor eksternal ini yang bakal betul dorong juga. Yang tadinya cuma setengah bisa lebih gol lagi. Kita lihat motivasi eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan, akhirnya mereka mau melakukan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, karena menghindari ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa saja yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Nah ini faktor eksternal. Jadi mereka itu melakukan karena yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Oke ya, yang faktor eksternal. Lalu yang faktor internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di mana motivasi internal ini akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi faktornya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini internal. Ini internal. Jadi benar-benar muncul dalam diri sendiri, dan untuk ini tujuannya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jadi kita melakukannya itu biasanya ke yang kenapa sih kamu mau melakukan ini? Ya karena mereka punya nilai sendiri yang mereka kejar. Ya punten, kayak misalkan contoh anak itu ngelakuin apa ya, menggambar lah gitu kan. Ingin ya pasti mereka punya nilai sendiri, yang jadi pelukis itu nilai-nilai mereka yang memang mereka pertahankan. Ada mereka yang udah punya faktor internal, apapun terjadi, ada angin atau hujan dan sebagainya, mereka tidak akan pernah teralihkan, pasti mereka akan maju terus gitu. Next ya, kita lanjut. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar.
untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Yang kadang-kadang kita melihat orang-orang kadang termotivasi kan. Nah itu yang bisa dilihat itu ya dari diri sendiri, motivasinya karena apa. Lalu yang kedua ada motivasi yang tadi eksternal dan internal. Kita lihat eksternal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau penghargaan akan bentuk penghargaan. Ya. Lalu motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Bapak Ibu, pegel ya. Coba sebelum itu kita relaksasi dulu deh supaya nggak bosan ya. Coba kita angkat dulu tangannya ke atas yuk, atas dulu yuk, yuk. Biar nggak pegel. Udah, ke samping. Good, ke kiri. Ke belakang. Biar seger lagi. Karena dari tadi saya perhatikan pada serius nih. Ada yang serius, ada juga ngobrol dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan fokus ya Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu sekarang untuk menumbuhkan murid itu ingin menggunakan eksternal atau internal? Pasti internal, tapi eksternal pun penting. Tadi kita tarik lagi, budaya positif itu kita ciptakan supaya motivasi eksternal yang ada itu menimbulkan dari positif. Hal positif timbul dan akhirnya apa? Anak-anak termotivasi dan faktor eksternalnya bukan dikarenakan takut. Gitu, bukan karena hal yang lain, tapi tumbuhnya itu nanti akan combine dengan faktor internalnya itu. Gitu ya. Next. Sekarang kita ngomongin judulnya dihukum oleh penghargaan. Wah ini nih, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah terpikir nggak sih penghargaan, tapi kita dihukum oleh penghargaan? Padahal penghargaan itu kan kalimat positif ya baik. Siapa sih yang nggak senang dengan penghargaan? Semua pada suka dapat penghargaan. Dalam satu permen aja itu penghargaan dan itu luar biasa. Dan siapa sih yang nggak senang dihargai? Semua orang senang dihargai. Ya nggak sih? Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini kata-katanya luar biasa. Pertama saya pelajari itu saya agak kaget. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini saya pas baca masih suka ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Punten Bapak Ibu, karena penghargaan dan hukuman saya pikir-pikir ya juga ya, cuman beda bahasa. Yang satu membujuk dengan cara positif yang baik gitu ya, dengan cara yang tidak keras, hukuman mah keras. Begitu. Jadi sebetulnya memang benar-benar tipis banget. Kenapa? Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi dengan cara bujuk akhirnya otomatis terbentuklah anak-anak kalau nggak dibujuk dulu nggak mau gitu. Hukuman, kalau misalnya tidak beri hukuman dia nggak akan mau ngelakuin. Kalau udah ada hukuman aja, ada ancaman aja, baru mereka melakukan. Ini yang harus kita hindari nih. Jadi Masya Allah, saya pun harus ketawa-ketawa Bapak Ibu. Kok segitunya ya gitu, gitu. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Silakan Bapak Ibu baca. Yang saya agak sedikit fokus itu adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan merusak hubungan, di mana penghargaan merusak hubungan itu ya kaget gitu Bapak Ibu. Di mana ternyata kita salah gitu kalau kita memberikan penghargaan di depan umum dan itu tujuannya motivasi, tapi ternyata ada anak yang terasa padahal kan aku juga mampu, kenapa dia terus begitu. Itu sederhana tapi luar biasa ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya tadi. Jangka pendek dan panjang, kalau misalkan nggak ada kita, anaknya bisa berulah lagi karena ada penghargaan. Lalu guru lain pas mengajar jadi berikan penghargaan, itu efeknya kacau. Biasa mendapat penghargaan bintang saat disiplin masuk, ternyata gurunya adalah kita sakit, pas masuk tidak beri bintang dan akhirnya besoknya berulah lagi karena tidak mendapatkan apapun begitu. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada juga penghargaan sesuai hukuman, penghargaan menurut kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan,
penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrisik. Ini pernah dibahas ya, tapi sedikit yang kita lihat harus hati-hati. Penghargaan bukan kualitas, yang tadinya biasa tidak ada penghargaan, kualitasnya bagus, gara-gara sering diberikan penghargaan akhirnya menurun kualitasnya. Gitu. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, biasanya anak-anak tidak kita puji, mereka akan berusaha terus, tapi pas sudah berikan penghargaan nurun deh, gitu ya, mulai ketepatan dan berikan hukuman. Kita next dulu. Ini konsep disiplin mendekatkan restitusi. Bapak Ibu, ini kemarin saya praktekkan kepada anak tentang si restitusi ini, karena ternyata restitusi ini baik untuk anak-anak dan kita tidak menjudge atau menyalahkan anak sebegitunya. Gitu. Pertama, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Memang secara teorinya restitusi itu agak sedikit repot Bapak Ibu. Tapi tetap tidak semua harus menggunakan restitusi. Nah, kita bahas ya, mungkin kemarin pun udah tahu tapi kita cek lagi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Misalkan mereka kemarin marah-marah dan sampai mukul. Nah, inilah fungsinya restitusi, supaya mereka kembali. Mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Lalu kita pun menanyakan dari lubuk hati mereka harus seperti apa lalu selanjutnya. Jadi kita tidak menjudge mereka itu salah. Ya kita tahu anak itu salah, tapi kan anak mah tidak sadar. Mereka belum tahu bahwa yang mereka lakukan itu seperti itu ternyata lebih menyakitkan atau menyakiti teman-temannya, seperti itu. Ya, ini menurut Gossom 2004. Ciri-ciri restitusi. 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita bukan menyalahi anak, tapi kita lebih ke memberikan solusi kepada anak dan memberikan penguatan. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya. Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi memang kita menggali, kenapa sih kamu melakukan itu? Ada faktor apa? Bagaimana ceritanya? Jadi kita memang menggali dan masuk ke dalam si diri anak itu. Kita bukan untuk menyalahi, tapi kita ingin tahu cerita sebenarnya. Kadang kan tadi anak-anak itu tidak mau didengar, gitu. Ya kitanya harus mau mendengar, karena memang berbicara dan mendengar itu memang sulit mendengar. Makanya kita sebagai guru harus mau menjadi orang yang mendengarkan. Itu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang tadi, ada 5 kebutuhan yang tadi kan, dari mulai bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan. Ya itu tuh yang mana tuh? Yang mana nih yang dibutuhkan gitu, sama kesenangan ya terakhir ya. Mana tuh yang belum? Lalu tawaran bukan paksaan. Kalau misalkan mereka bingung dengan apa sikap yang mereka lakukan terhadap teman-temannya, tawarkan. Menurut kamu sikapnya bagus yang A atau yang B? Lalu ketika mereka udah tawarkan, mereka mengerti nggak dengan A atau B itu apa? Begitu. Next, memperbaiki hubungan. Jadi ketika memang ada yang sudah berantem, kita memang panggil satu persatu kan ya. Lalu kita baiki nanti setelah melakukan restitusi ini. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita menyelami diri dia, dan ketika kita sudah masuk ke dalam diri dia, kita bawa lagi dia juga ke dalam dirinya sendiri. Supaya apa? Dianya tahu bahwa yang dilakukannya memang salah. Lalu bukan kita yang mengatakan salah, biarkan anak itu yang melakukan, berbicara, iya aku salah. Lalu setelah itu mereka mengakui kesalahan itu, ya mereka sendiri yang memberikan tindakan yang apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, itulah restitusi. Kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, kita lihat tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau kritis. Nah ini nih, yang kadang kita pun masih otoriter ya sebagai guru, salah langsung beri hukuman, padahal nggak kita gitu. Kayaknya kurang oke, masih hukuman.
Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu menganggap murid. Jadi biasanya itu peraturan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Berarti aku akan mendapatkan hukuman 15 kali nulis. Aku akan, itu konsekuensi, tapi tidak nyaman untuk murid. Dan itu jangkanya aja jangka pendek. Ketika tidak ada bapak ibu guru yang tadi saya bilang yang menggantikan dan tidak tahu tentang hal itu, ya tidak akan terjadi gitu ya. Sikap guru memonitor murid, ya itulah, terlalu pantau aja. Next, restitusi. Nih yang tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yang tadi, kita masuk ke dalam dirinya, kalau kita tarik juga si anak itu untuk masuk ke dalam dirinya, dan mereka sendiri yang memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan. Itu, oke? Memang agak ribet, tapi ya itu yang paling efektif kalau menurut saya. Jadi restitusi itu lumayan mencapai lah ya, tapi ya itu, nah, kita pembelajaran seperti itu. Kita next. Perbedaannya, pertama, kasus murid datang terlambat ke sekolah. Hukumannya, murid disuruh berdiri depan kelas. Setuju? Ya, biasanya kita zaman kita yang milenial ya, 90-an begini. Guru marah-marah ke murid, kamu tuh ya telat, tahu nggak sih? Wah, itu udah, atau nggak dijewer. Saya dulu dijewer deh kalau nggak salah sama guru olahraga saya, sama guru agama. Dijewer, kayaknya guru agama emang seneng banget kan untuk menjewer-jewer, apa enggak ya? Tapi itu hukumannya luar biasa. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Setuju ya? Biasanya bukan 100 kali, tapi sekaca, 2 kaca, sekaca teh gimana Bu Ibu teh? Selembar ya? Sekaca teh satu buku kalau nggak salah, mana ada nggak ya? Nah seginilah, selembar sekaca. Kadang kalau kita belum puas, ketika kita anaknya malah ngelewatnya apa? Ngeledekin ya, atau masih seserian lah gitu. Kadang kita belum puas, tambahin sekaca lagi, 2 kaca. Nah ini kasihan nih hukumannya. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama 1 jam istirahat tidak langsung. Jadi mereka dihukum secara tidak langsung. Karena kamu telat 15 menit, ya udah, berarti kamu istirahat dipotong juga. Jadi kamu harus diam di kelas selama 1 jam itu. Kasihan ya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nih. Tapi ya efeknya tidak panjang gitu, tidak panjang. Restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Murid terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa restitusi penting? Tadi, kebutuhan dasarnya kita lihat. Apa yang mereka butuhkan? Mengapa mereka murid datang terlambat ke sekolah? 5 kebutuhan dasar itu apa yang mereka butuhkan? Mengapa mereka itu bisa telat? Mungkin karena kita gurunya tidak menyenangkan, kita tidak dirindukan oleh siapapun, jadi anak-anak malas ke sekolah. Betul nggak? Kita pun harus bercermin apakah anak-anak kita ini selama ini datang ke sekolah itu menyenangkan, senang nggak datang ketemu kita. Kalau senang, kemungkinan tidak akan pernah terlambat. Kenapa? Ya sama kayak kita lah. Ketika kita datang ke satu tempat dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, pasti aja tidak mau terlambat. Begitu. Itu ya. Dan di sini murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain, dan mereka akan bisa menghargai dirinya sendiri dan menghormati orang lain ketika kita menjalankan proses restitusi. Posisi kontrol guru. Nah ini yang tadi sedikit saya singgung adalah posisi guru sebagai teman yang ternyata kurang bagus sebetulnya. Ada penghukum, dimana kalau ada apa-apa, wah udah, pokoknya anak langsung dimarahin. Menurut Bapak Ibu kalau penghukum salah atau benar? Benar, salah. Membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat anak-anak merasa bersalah dan akhirnya terpuruk, dan akhirnya itu salah juga. Bersalah jadi teman kurang baik juga, ternyata anak bisa lebih melunjak. Pemantau doang juga salah. Kita mantau ya nggak bisa. Yang baik kita adalah manajer. Ya tadi nanti berhubungannya dengan teori restitusi tadi. Jadi kita harus memang bijak dalam semuanya. Jadi manajer. Atau kayak misalnya tadi datang terlambat itu ditanyakan dulu, kenapa sih kamu datang terlambat?
Mengapa sih kamu begini? Mengapa sih kamu itu harus tanyakan dulu. Oke? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini tadi 5 posisinya. Yang pertama ada di penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan lain. Wah, itu dengan gayanya kan, kamu nih terlambat ya, sudah tahu lagi upacara bendera. Oke, sebagai hukumannya patuhi peraturan sekolah, berdiri. Wah, itu anak-anak pasti stres tuh, tegang. Next, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, nah itu merasa hatinya hancur nanti. Sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, merasa seperti itu, jadi kadang juga nanti malah tidak disiplin. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tak tahu konsekuensinya, nanti saya cek kerjaan apa yang sudah kamu lakukan. Ini pemantau. Manajer itu menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu cara memperbaiki kesalahan? Jadi tadi restitusi tadi, di mana kita masuk ke dalam tubuhnya dan kita menyelam, lalu anak itu pun dibawa lagi ke dalam dirinya sendiri dan akhirnya nanti akan mendapatkan karakter yang luar biasa. Ya, lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini mau yang mana? Mau posisi sebagai penghukum? Sebenarnya paling lebih asik penghukum ya. Karena penghukum tuh asik, padahal nggak baik ya. Kenapa asik? Ya menyalahi orang, marahin orang, siapa sih yang seru? Buat masalah, teman. Sebagai teman itu asik, cuman ya tadi ternyata ujungnya malah tidak bisa tuh, tidak bisa. Kita yang paling bagus ya manajer. Oke, kita lanjut lagi. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah pada membuat ya. Cuman pertanyaan saya, keyakinan kelas ini yang buat adalah ibu dan bapak sendiri di kelasnya atau anak-anaknya? Pasti adalah ibu bapak. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dan meningkatkan kecerdasan murid. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita bahas ya yang keyakinan sekolah juga, keyakinan kelas sama keyakinan sekolah. Nanti pun saya ingin bahas yang sudah dibuat oleh GP kita. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Ya tadi saya tanya, Bapak Ibu itu sebelumnya membuat keyakinan kelas itu anak-anak yang membuat apa ibu bapak yang membuat? Hati-hati nih, nanti jatuhnya jadi peraturan lagi. Cara membuatnya lebih abstrak dan dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Berupaya pernyataan universal sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta, terlibat dan membuat keyakinan kelas. Tahu kan ya bedanya ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak boleh ada peraturan kelas lagi dan kenapa harus menggunakan keyakinan kelas? Coba sekarang saya minta Bapak Ibu satu sajalah, satu orang satu meja satu dalam pembuatan keyakinan kelas dan kerjanya peraturan. Yuk, silakan Bapak Ibu untuk diskusi dulu. Oke, saya pantau. Biar memantau saya ya. Oke, saya dapat nih. Bentar. Pakai kertas ini aja Bu, di sini Bu. Ini ada Bu. Silakan Bu. Oke, boleh. Oke. Yap, thank you. Di sini peraturan kelas. Nah, tidak boleh lari-larian. Kita ganti jadi kalimat positif. Di sini ada kalimat positifnya, keyakinan kelas itu berarti disiplin saat belajar atau bertanggung jawab saat belajar. Nih bisa nih kayak gini. Ya. Tidak makan di dalam kelas.
Yang tadi tidak makan menjadi tertib saat belajar juga masuk ke situ. Oke. Jadi seperti itu ya. Tidak menyontek. Berarti kerjakan tugas masing-masing. Itu udah oke tuh. Oke, kita lanjut. Saya pengen bahas dulu ini dulu deh. Praktik keyakinan kelas, sopan santun, disiplin, saling menghargai dan saling menghormati, bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan menciptakan seperti ini. Sebelum ke segitiga restitusi, saya ingin mengambil yang kemarin disepakati oleh kita. Nah, ini Bapak Ibu. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Yang udah dibuat oleh GP kita yaitu Pak Hoer, di mana kita pun membuat keyakinan sekolah, kepala sekolah dan guru staf. Kita sudah bisa nih. Yang pertama, kerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Kenapa saya bahas? Menurut Bapak Ibu, ini perlu kita ganti atau tidak, atau kita perbaiki atau tidak. Kalau memang masih bagus, berarti ya saya mengingatkan. Jadi kita mereview ulang, biar kita tidak lupa. Karena digantungnya sekarang dari pojok, awalnya di depan, sekarang di pojok. Tentang keyakinan ya. Kita lihat baca yang pertama, kerjasama, saling menghormati, dan tolong menolong. Oke ya. Lalu disiplin waktu dan disiplin berpakaian. Sebentar, saya minta tolong dulu deh ya. Boleh? Siapa yang megang? Boleh Pak Hoer kalian yang megang ya, biar saya bisa bacakan juga keyakinan ini. Pak Hoer boleh bantu pegangin biar teman-teman bisa lihat. Apa? Iya, ini GP yang saya suruh. Jadi GP-nya yang membuatnya adalah Pak Hoer sendiri GP-nya. Makanya tadi saya tanya apakah masih cocok, apa perlu kita ganti, review atau bagaimana? Kenapa? Karena ini digantung yang tadi di depan jadi pojok nih, gitu. Padahal ini isinya bagus semua. Kita lihat lagi ya. Kerjasama, menghargai, saling menghormati dan tolong menolong. Disiplin, waktu, disiplin pakaian. Ini masih oke ya. Transparan dalam segala hal. Transparan dalam segala hal tuh gimana kemarin tuh Pak? Ya kalau misalkan ada kegiatan tentang keuangan dan lain sebagainya kita terbuka. Bukan kayak kemarin ya yang di grup itu ya, Betul. nge-share yang tentang Basarnas dan sebagainya itu terbuka. Komunikasi yang baik. Nah ini tutur kata kepada teman-teman, karena ini untuk guru dan staff ya, kitanya harus menggunakan yang baik juga. Lalu upacara, bentar, ada telepon dari my wife katanya. Lalu upacara setiap hari Senin, senam setiap hari Jumat untuk semua warga. Ini setiap senam itu kalau nggak salah di awal bulan saja ya Pak Hoer ya. Sisanya kita ada pembiasaan baru ya Pak Hoer sendiri ada GP dan guru agama. Lalu semangat dan bahagia dalam bekerja berapa? Udah oke ya? Ini pun udah semangat. Ada masukan Prosno Gimana Pak? untuk senam karena jangan di minggu pertama, Oh bukan di minggu pertama ya? jadi minggu terakhir. Oke, yang kemarin kesepakatan barunya ya? Gimana itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu gimana? Kemarin juga memang ada beberapa yang serta sounding, tapi katanya udah oke juga, katanya oke. Nanti kita buat lagi saja ya berarti ya, kita langsung ketikkan lagi ya. Tapi ini udah semua udah oke ya? Sudah semua oke. Thank you ya. Jadi ini tidak perlu kita ubah ya, udah bagus. Tinggal kita tinggal kita jalanin lagi dan gantunginnya jangan di pojok lagi gitu, karena ya sayang, karena bagus. Oke, sebentar saya pasang dulu. Ini tentang keyakinan dan mudah-mudahan Bapak Ibu pun ketika melaksanakan keyakinan itu jangan dibuatkan oleh kita, tapi memang buatan sendiri. Kita lanjut, di sini ada tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, nah ini yang harus kita lihat. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang akan kita jalanin, dan ini yang cukup bagus. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang segitiga restitusi ini hanya sebuah dialog yang biasa dilakukan oleh kita
dan guru atau enggak orang tua sendiri. Seperti itu, sesederhana itu. Segitiga restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Yang tadi kan, tidak ngejudge, tidak menjudge kesalahan. Itu. Lalu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tadi kan, kita menyelam ke diri anak, anaknya dibawa sama kita ke bawah, dan ujung-ujungnya mereka sendiri yang meyakini, oh ya aku salah, aku maunya begini gitu. Jadi mereka sendiri yang mengakui. Kita lanjut ke menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi memang ketika memang anak-anak itu melakukan salah, ini yang biasa kita lakukan. Menstabilkan identitas. Jadi wajar kok manusia gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, wajar kok kita pernah melakukan kesalahan. Bapak nggak tertarik deh siapa yang salah dan benar gitu kan, gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu nih pasti punya alasan dong mengapa kamu lakukan itu. Yang tadi misalkan marah-marah sambil mukul atau nggak telat dan sebagainya, mematahkan pensil temannya. Tanya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada yang mereka diberi penghargaan oleh kita bahwa mereka itu melakukan itu tuh untuk melindungi, kayak gitu. Tuh patut kita acungin jempol biar mereka tidak merasa bersalah. Jadi pada itu tindakan yang salahnya ya tadi, kenapa melakukan itu padahal dia bisa melakukan lebih buruk kan, tapi enggak, kamu tuh hebat gitu. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran. Nah ini yang kita selami setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya kan, lalu masuk ke menanyakan keyakinan itu. Makanya tadi dibilang apakah yang membuatnya siapa, kita sendiri atau yang membuat itu adalah anak-anak sendiri. Kalau anak-anak sendiri ya kita bisa menarik dari sini gitu ya. Oke, sebenarnya cukup dari saya, dan ada video yang saya lakukan tapi sudah masukin YouTube, nanti kita tonton bersama. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau tanya nggak nih soal masalah ini untuk segitiga restitusi sendiri? Tadi yang pasti yang saya harus tekankan supaya Bapak Ibu tidak bingung, segitiga restitusi itu Bapak Ibu jangan jadi merasa berat. Kenapa? Karena ini sifatnya berdialog di antara ibu dan anak atau orang tua sama ibu yang biasa melakukan. Tapi tidak semua permasalahan itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mereka nggak selalu. Tergantung tingkatan masalahnya itu seperti apa. Kalau misalkan gara-gara tumpah nih air gitu kan di meja ke bawah, perlu nggak sih kita nanyain gitu kan? Nggak apa-apa, manusia kok. Kamu bisa ngelakuin kesalahan. Terus kita tanya lagi, kenapa kamu ngelakuin kesalahan itu? Numpahin air dari atas meja ke itu kan, itu enggak ya? Kenapa nggak sengaja gitu? Masa iya sih kita kudu melakukan hal-hal ini? Jadi segitiga restitusi itu bisa berlaku juga dan tidak juga. Maksudnya tidak perlu semuanya menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana tindakan atau permasalahan yang dihadapi oleh si anak itu, gitu ya. Oke. Jadi saya balik lagi. Yang pertama, budaya positif. Ayo kita ambil budaya positif lagi. Ayo kita gaungkan lagi di Rencamaya 2 ini tentang budaya positif. Mau budaya positif dalam hal apa nih? Gitu. Dari keagamaannya saya udah senang banget. Ini sudah ada tuntunan doa ya. Jadi anak-anak ngacul laur. Cuman yang saya belum diskusikan dengan Poer, saya sendiri pun masih galau menjadikan imam. Kapan waktu imam cara membaginya itu belum bisa dibagi ya Poer ya.
gimana jadi imam gitu, apalagi dengan guru laki-lakinya itu bisa terhitung dengan camanya 2. Terus setiap Jumat karena memang belum juga nih kultum, saya juga masih bingung gitu karena jarak yang lumayan gitu kan. Tapi ayo mau dalam segi apa nih budaya positifnya biar anak-anak tumbuh karakternya, disiplinnya, modal hal apa, ayo kita kolaborasi. Dimulainya dari kita dulu. Kalau anak-anak mah ngikutin sebenarnya sifatnya, anak-anak tuh ngikutin, tapi guru-gurunya dulu karakter guru antar warganya sudah baik atau belum, sudah bisa budaya positifnya sudah oke atau belum gitu ya. Lalu 5 kebutuhan dasar tadi yang anak-anak itu yang harus kita hafalkan. Kita jangan menjudge seperti apa ya, tapi perhatikan 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Itu harus bisa dilihat. Oke, lalu segitiga restitusi. Posisi dulu ya, posisi kontrol kita mau sebagai penghukum, apa sebagai teman, atau merasa bersalah, atau kita pemantau, atau kita ingin menjadi manajer. Yang paling baik otomatis manajer, yaitu nanti adalah segitiga restitusi. Oke, semoga keyakinan kelas yang tadi dicek lagi Bapak Ibu, udah pada bagus tapi dicek lagi itu yang buat itu siapa. Jangan sampai kita yang membuat, kalau bisa anak-anak yang membuat, tinggal kita arahkan kalimat positif dan negatifnya. Begitu. Kalau tidak ada lagi, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Semoga desiminasi hari ini lebih bisa mengingat lagi bahwa pentingnya pembuatan lingkungan positif ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.